Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk persamaan eksponensial yang keempat, yaitu jika bentuknya itu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi basisnya itu dia berbeda namun pangkatnya itu sama, maka penyelesaian untuk bentuk seperti ini itu cukup menyelesaikan pangkatnya sama dengan 0. Jadi harus kita ambil pangkatnya. Jadi pangkatnya itu harus sama. Satu, yang kedua jika basisnya itu A dan B ini berbeda, itu namanya basis ya, ingat. Berbeda, maka yang kita selesaikan adalah pangkatnya sama dengan 0. Contoh, jika kita punya 2 pangkat X kurang 4 sama dengan 3 pangkat X kurang 4. Nah, basisnya ini berbeda. Di sini 2, yang di sini 3. Tapi pangkatnya sama-sama X kurang 4. Maka ini kita selesaikan X kurang 4 sama dengan 0. Seperti itu saja. Maka nilai X-nya sama dengan 4. Selesai. Jadi, kalau ditanya HP, himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, di sini titik 3 itu simbol dari jadi. Ini artinya itu jadi atau sehingga. Ya, dibaca jadi. Jadi titik 3 itu yang biasa saya tulis itu artinya jadi. Himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, bentuk yang kelima ini Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat yx. Jadi bedanya di sini dia basisnya berupa aljabar. Jadi misalkan contoh nih, X tambah 2 pangkat X kuadrat tambah 2X kurang 3. Misalkan seperti itu. Jadi Hx-nya itu dia bentuknya seperti ini. Ada variabelnya. Maka penyelesaiannya itu ada 4. Ya, agak banyak untuk menyelesaikan soal bentuk yang kelima ini. Dan keempat-empatnya harus dikerjakan. Jadi tidak boleh kayak A sampai C saja. Jadi yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Jadi nanti pangkat yang di sebelah kiri ini sama dengan pangkat yang di sebelah kanan. Lalu yang kedua itu hx sama dengan 1. Jadi basisnya karena dia kiri dan kanan ini sama, maka dia nanti sama dengan 1. Seperti itu. Yang ketiga itu hx-nya nanti sama dengan 0. Tapi dia memiliki syarat jika fx-nya lebih dari 0. Nanti kan nih hx sama dengan 0. Kita peroleh nih nilai x-nya. Misalkan dapat X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini substitusikan. Ganti ke sini. X yang sama dengan 2 tadi ganti ke sini. Jika dia lebih dari 0, maka dia akan memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, maksudnya tidak kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka dia tidak memenuhi. Pokoknya seperti itu. Lalu yang keempat itu Hx sama dengan min 1. Syaratnya Fx dan Gx-nya harus genap atau ganjil, dua-duanya. Misalkan fx-nya nanti hasilnya itu ganjil, gx-nya itu genap, maka ini tidak memenuhi nilai x yang nomor 4 ini. Oke, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari x kurang 10 pangkat x kuadrat kurang 9 sama dengan x kurang 10 pangkat 3 kurang x. Nah, pertama ya cara menyelesaikannya tadi adalah fx-nya harus sama dengan gx. Tapi sebelum itu kita tentukan yang mana fx, yang mana gx, yang mana hx. Jadi hx itu adalah basisnya. Basisnya berarti di sini x kurang 10. Terus fx-nya adalah pangkat yang di sebelah kiri, yaitu x kuadrat kurang 9. Lalu gx-nya di sini pangkat yang di sebelah kanan, yaitu 3 kurang X. Nah, kita kerjakan yang pertama. Yang pertama itu apa? Fx-nya sama dengan gx. Fx itu apa? Fx itu adalah x kuadrat kurang 9 sama dengan gx-nya 3 kurang x. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, dia bentuknya kuadrat, maka harus dikumpulkan dalam satu ruas. Jadi kita kumpulkan ke sebelah kiri semua. Sehingga nanti yang di sebelah kanan ini sama dengan 0. Jadi x kuadrat tetap, ini x
kita dahulukan yang ada variabel, kita majukan ke depan semua. Jadi ini min X itu pindah jadi positif X. Lalu di sini min 9 yang tetap berada di sebelah kiri, itu kita tulis kembali min 9. Dan 3 ini yang berada di sebelah kanan pindah ke sini menjadi min 3. Karena dia positif pindah menjadi negatif. Lalu sama dengan, nah karena semua ini sudah pindah, 3 kurang X ini udah pindah ke sebelah kiri, maka ini sama dengan 0. Seperti itu, lalu kita selesaikan, kita sederhanakan jadi X kuadrat tambah X min 9 kurang 3. Min 9, hutang 9, berhutang lagi 3, maka di sini menjadi min 12 sama dengan 0. Karena dia bentuknya kuadrat seperti ini, maka harus kita faktorkan. Cara memfaktorkannya sudah bisa semuanya ya. Jadi di sini X kuadrat, maka di sini kita tulis pertama X karena dia X kuadrat. Lalu yang di ujungnya yang kita itihi, yang kita lihat, perhatikan itu yang di belakang sini, min 12. Min 12 itu temukan berapa kali berapa yang hasilnya negatif 12. Ayo, min 1 kali positif 12. Positif 1 dikali min 12. Itu kan semuanya hasilnya 12 nih, min 12. Lalu 3 negatif dikali positif 4. 3 positif kali min 4. 2 dikali min 6. Min 2 dikali positif 6. Nah, dari angka-angka yang saya jabarkan ini, kalau kita tambah, itu harus jawabannya positif 1. Dapat dari 1 dari mana? Ini X kan, di depan X itu dia koefisiennya adalah 1. Jadi, kita jumlah, min 1 ditambah 12, kira-kira jawabannya berapa? Positif 11. Bukan, karena kita mintanya 1. Jadi terus ini 1 ditambah min 12, min 11 jawabannya. Min 3 ditambah 4, positif 1. Nah, karena sudah dapat, kita tidak perlu lagi mencari yang selanjutnya ini. Jadi dia positif 1 ini diperoleh dari min 3 dan positif 4. Nah, kita taruh angkanya di dalam kurung sini. Jadi min 3 nih, taruh min 3. Positif 4, positif 4, selesai. Kita peroleh pemfaktoran dari X kuadrat tambah X kurang 12 itu adalah X kurang 3 dikali X tambah 4. Nah, kita buat pembuat nolnya. X kurang 3 itu sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan 3. Positif, karena negatif 3 pindah menjadi positif 3. Lalu, atau. Nih, simbol ini itu dibaca atau. Kayak huruf P, maka dibaca atau. Kalau seperti ini, 8 Arab seperti ini, itu dia dibaca dan. Simbol matematika. Oke, atau X tambah 4 itu sama dengan 0, nilai X-nya berarti min 4, karena positif 4 pindah menjadi negatif 4. Oke, yang tadi itu penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua itu HX-nya sama dengan 1. HX-nya sama dengan 1. Ini yang B. HX adalah X kurang 10. Sama dengan 1. Maka nilai X-nya berapa? Berarti 1 min 10-nya pindah jadi positif 10. Maka X-nya sama dengan 11. Karena A dan B itu tidak memiliki syarat, maka nilai X yang ada pada pada penyelesaian A dan B itu dia memenuhi penyelesaian yang diminta pada soal. Oke, yang ketiga, HX sama dengan 0. HX-nya tadi X kurang 10. Sama dengan 0. Maka nilai X-nya berapa? 10. Nah, sekarang karena nih penyelesaian yang C itu dia memiliki syarat. Syaratnya itu jika HX sama dengan 0, maka nilai Fx dan Gx-nya harus lebih dari 0. Kalau nih ya, Fx lebih dari 0, ini artinya positif. Dia minta nilainya positif. Jadi kalau dia lebih dari 0, itu positif. Tapi kalau dia tandanya kurang dari 0, dia mintanya negatif. Oke. Nah, sekarang kita cari nih nilainya. Berarti kita substitusikan. Untuk syaratnya Fx-nya harus lebih dari 0.
Ya, kita buktikan nih, apakah dia lebih dari 0 atau tidak. Kita hapus dulu, fx-nya itu sama dengan x kuadrat kurang 9. Kita substitusikan. Nilai x yang kita peroleh itu adalah 10, maka kita ganti di sini f10. Ya, x-nya berubah jadi 10. X-nya di sini pun akan berubah. Dia ngikutin yang ada di dalam kurung ini. Jadi 10 kuadrat dikurang 9. 10 kuadrat itu sama dengan 100. 10 kali 10 kan 100. Tinggal ditambahin nolnya 2 kali. Dikurang 9. 100 kurang 9, 91. Nah, apakah dia lebih dari 0? Ya, dia lebih dari 0 dan dia positif. Maka ini memenuhi. Setelah itu Gx-nya. Gx-nya itu dia adalah 3 kurang X. 3 kurang X. Kita ganti nih X-nya jadi 10. Maka nanti di sini 3 dikurang 10. X-nya kan tadi berubah nih dalam kurung 10. Di sini pun akan berubah. 3 dikurang 10 berapa? Min 7. Nah, ternyata yang di Gx ini nilainya itu dia negatif. Dan dia tidak memenuhi syarat. Karena dia minta bahwa Gx-nya itu harus lebih dari 0. Dan ini negatif. Maka untuk C itu kan di sini yang kita peroleh bukan yang diambil nanti misalkan dia memenuhi bukan nilai 91-nya tapi nilai X yang di sini. Jadi X sama dengan 10 itu dia tidak memenuhi penyelesaian soal ini karena syaratnya dia tidak memenuhi. Karena kata-kata dalam syaratnya itu adalah fx harus lebih dari 0 dan Gx-nya juga lebih dari 0. Kalau salah satunya, misalkan kata atau di situ, fx lebih dari 0 atau Gx lebih dari 0, ada kata atau berarti salah satunya itu boleh dia negatif. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kata hubungnya dan maka harus dua-duanya maksudnya itu. Dua-duanya harus bernilai positif. Jadi salah satunya saja yang tidak memenuhi, maka nilai ini pun tidak akan memenuhi syarat penyelesaian. Oke, penyelesaian yang terakhir Hx-nya sama dengan min 1. Jadi Hx tadi X kurang 10 sama dengan min 1. Sama seperti tadi, min 10-nya kita pindahkan menjadi positif 10 sehingga nilai X-nya sama dengan 9. Jadi ini anggapnya seperti 10 dikurang 1. Nah, X-nya sama dengan 9 dan kita buktikan apakah dia memenuhi syarat. Syaratnya adalah fx dan gx-nya harus dua-duanya itu genap atau ganjil. Jadi tidak boleh salah satunya genap, salah satunya itu ganjil. Jadi harus dua-duanya genap atau dua-duanya itu ganjil. Nah, sekarang kita masukkan syarat. Syaratnya kita masukkan nih fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 9. Kita ganti x-nya menjadi 9. Sehingga kita peroleh di sini 9 kuadrat dikurang 9. 9 pangkat 2 itu 9 kali 9 81 dikurang 9 itu sama dengan 72. Oke. Nah, di sini dia genap ya. Genap. Apakah Gx-nya juga akan genap? Kita buktikan. Gx-nya di situ sama dengan 3 dikurang X. Maka di sini G9 itu sama dengan 3 dikurang 9. 3 dikurang 9 itu sama dengan min 6. Nah, dia negatif, tapi yang kita lihat itu adalah angkanya. Angkanya ini adalah 6. 6 itu dia genap. Tapi jenisnya jenis negatif, ini bilangan negatif, ini bilangan positif, tapi dia negatif genap kayak gitu. Jadi di sini dua-duanya fx dan gx dia memenuhi syarat karena dia dua-duanya genap. Maka nilai x sama dengan 9 dia memenuhi penyelesaian. Kesimpulannya, jadi HP untuk penyelesaian soal ini X kurang 10 pangkat X kuadrat dikurang 9 sama dengan X kurang 10 pangkat 3 kurang X itu adalah dari awal kita lihat penyelesaian yang pertama tadi yang fx sama dengan gx itu kita peroleh nilainya min 4,3 ya kan. Lalu di situ yang penyelesaian yang kedua dia dia memenuhi nilainya sama dengan 11. Lalu
Yang ketiga, tadi dia tidak memenuhi untuk X sama dengan 10 karena salah satunya ada yang bernilai negatif. Dan yang terakhir ini itu dia memenuhi karena dua-duanya dia genap. Maka yang kita ambil bukan 72 dan min 6 ini, tapi nilai X-nya ini, yaitu 9. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, biasanya itu kita urutkan dari angka yang paling kecil sampai angka yang besar. Jadi di sini min 4 karena dia negatif, berarti dia paling awal negatif, terus 3, terus 9 dan 11 ini kita tukar. Karena angkanya harus dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi 9 dulu baru 11. Seperti itu.